Setelah pulang dari Jeddah, timnas Indonesia akan disambangi Australia yang akan mencoba mencuri poin di Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Jelas, pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama keduanya di grup C dan pertemuan keduanya di tahun 2024. Yap, di Piala Asia Qatar, Indonesia harus mengakui keunggulan Australia di 16 besar dengan skor 4-0. Akan tetapi, banyak pihak meyakini jika hasil tersebut bukan menjadi patokan kalau tim Kangguru bakal bisa menang mudah di GBK. Sebab bagaimanapun, skuad Indonesia udah banyak berubah dan keberhasilan tim Garuda menahan Arab 1-1 di kandang menjadi bukti nyata. Kalau tim ini emang nggak bisa dianggap sebelah mata. Apalagi di laga pertama, Australia kalah dari Bahrain 0-1 di kandang sendiri. Nah, yang bikin media-media heran, jelas sikap Australia itu sendiri yang seolah sangat tegang dalam persiapan match kedua. Yang mana hal itu berbanding terbalik dengan punggawa Indonesia yang begitu enjoy menikmati setiap momen yang ada. Sesuatu yang kemudian dijelaskan oleh dua pemain senior Australia kalau laga melawan Indonesia memang akan jadi laga yang begitu berat dan tim Australia siap melakukan apapun untuk menang. Keberhasilan Indonesia menahan imbang Arab Saudi pada akhirnya memang membuat banyak pihak terkejut. Sebab di laga tersebut sama sekali nggak ada perbedaan mencolok secara permainan walaupun secara ranking jauh. Bahkan banyak pula yang sepakat kalau Indonesia bermain lebih baik dari Arab yang tampak frustasi di kandang sendiri. Sesuatu yang kemudian menjadikan Indonesia makin disorot oleh media-media asing lantaran progres tim ini dianggap yang paling menarik. Berisikan skuad yang mayoritas usianya 23 tahunan, membuat tim ini jadi tim termuda yang begitu sensasional. Apalagi saat melawan Arab, Indonesia berhasil membuat pelatih sekaliber Roberto Mancini nguntap-nguntap sepanjang laga. Karena ya memang nggak ada yang nyangka, tim yang di awal-awal diprediksi bakal dibantai dan cuma sekedar tim hore di grup C, nyatanya mampu memberikan suguhan permainan yang di luar prediksi. Yap, usai melawan Arab, tugas berat lainnya adalah menjamu Australia di GBK. Nah, laga itu sendiri dijamin bakal lebih ketat karena Australia sangat ingin mencari kemenangan usai di laga perdana kalah secara memalukan dari Bahrain di kandang sendiri. Akan tetapi, yang bikin media-media besar heran tentu saja cara Australia memandang laga ini bak laga final. ESPN misalnya, yang mana media tersebut menjelaskan kalau Australia benar-benar menganggap laga melawan Indonesia sebagai laga besar. Yang mana media tersebut juga menyoroti keputusan tim Australia untuk menggelar latihan secara tertutup di lapangan ABC, di mana tampak tim Kangguru menggunakan kain hitam besar agar sesi latihan mereka sama sekali sulit untuk diliput. Hal yang cukup membuat media-media lainnya pun merasa aneh, karena Australia sebegitu khawatirnya. Sedangkan di satu sisi, tim Indonesia sendiri malah kelihatan enjoy banget dalam menghadapi laga demi laga. Yap, di sesi latihan kemarin, tim Indonesia yang kedatangan Michelle Gers dan Eliano Reinders beneran enjoy banget. Bahkan ada momen saat Martin Paes nyanyi sembari diikuti canda tawa pemain lainnya saat makan malam bersama. Kemudian ada juga momen si Paes ini ditantang Sandy Walsh melakukan jongkok challenge. Dan masih banyak keseruan lainnya yang menyelimuti latihan timnas jelang laga kedua melawan Australia. Sementara itu, gelandang senior Australia, Jackson Irvine, mengakui kalau laga melawan Indonesia nggak akan berlangsung mudah. Yang mana mas-mas skena yang satu ini menegaskan jika timnya akan melakukan apapun untuk bisa menang dan menembus kekalahan memalukan atas Bahrain di kandang sendiri.
Namun bagi Irfan, kekuatan Indonesia sekarang ini jelas jauh berbeda dibandingkan Piala Asia. Apalagi setelah melihat pertandingan pertama, ketika tim Garuda berhasil membuat Arab frustasi di kandang sendiri. Pastilah menjadi hal yang wajar bagi tim Kangguru untuk serius banget, termaksud ya soal latihan tertutup yang mereka lakukan. Kita perlu mengakuinya, ini adalah pertandingan besar dan memberi tekanan pada diri kita sendiri. Tetapi menyadari besarnya dampak yang mungkin terjadi dalam konteks 10 pertandingan ini. Jika Anda akan kalah satu kali, kami harus tampil baik di laga selanjutnya, dan kami harus menyadari apa artinya itu bagi 10 pertandingan berikutnya. Tidak ada yang akan bersembunyi, tidak ada yang akan saling menyalahkan. Anda tidak akan menemukannya dalam tim ini. Anak-anak tidak akan masuk ke mode menyelamatkan diri seperti yang sering Anda lihat di level klub. Semua orang di sini akan tetap bersama dan berjuang dalam beberapa hari ke depan. Melakukan segalanya dengan benar, ucap Mas Kena. Milik klub St. Pauli itu dilansir dari The West. Di sisi lain, Kapten Australia, Matthew Ryan, benar-benar meminta semua rekan-rekannya fokus dan waspada di pertandingan nanti. Sebab kiper yang baru aja pindah ke AS Roma mengakui, kalau sekarang ini kualitas tim Indonesia benar-benar jauh lebih bagus dibandingkan saat mereka menang 4-0 di Piala Asia. Gak cuma itu aja, dari sisi kematangan, tim Garuda juga dianggapnya sudah sangat berkembang, yang mana itu dibuktikan dari ketenangan mereka saat sukses mencuri 1 poin di Jeddah yang bahkan tim lain pun sulit melakukannya. Mereka suka memainkan permainan sepak bola modern, dan itu sangat bergantung pada hal teknis. Itulah yang kami harapkan pada Selasa malam nanti, dengan menghormati lawan. Kami tahu mereka punya kualitas yang bisa merugikan kami jika kami tidak tampil dalam permainan kami. Jangan biarkan mereka melakukannya dengan cara bagaimana kami bermain. Kami hanya perlu fokus pada diri sendiri dan apa yang perlu kami lakukan. Kami yakin sebagai tim, kami bisa bangkit dari hasil yang didapat malam itu dan mengambil langkah-langkah positif menuju kualifikasi ini, kata Matthew Ryan di situs resmi Socceroos. Ya, berkaca dari ucapan dua punggawa Australia tadi, memang ada benarnya. Sebab dibandingin Piala Asia kemarin, Indonesia benar-benar udah lebih siap untuk melakoni partai besar. Ditambah ketika itu Indonesia masih belum diperkuat pemain-pemain seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Ceises, Nathan Chuaon, Kelvin Verdong, dan tentu saja Martin Pas. Dan sekarang ini dengan adanya pemain-pemain tadi, harusnya Indonesia bisa menampilkan permainan yang jauh lebih bagus untuk meraih hasil yang bagus di kandang sendiri. Terlebih bukannya meremehkan, tapi Australia sendiri sekarang memang sedang dalam masa transisi. Apalagi publik Australia juga kabarnya udah sangat muak dengan Graham Arnold yang dianggap nggak bisa membawa tim ini naik kelas. Atas dasar itulah wajar bagi Australia kalau menjadikan laga melawan Indonesia sebagai laga yang krusial. Karena kalau sampai kalah lagi, wah beneran abis mereka dihujat publik sendiri. Maka dari itu, situasi yang terjadi dengan Australia harus bisa dimanfaatkan betul oleh Indonesia. Apalagi nanti di barisan back, Justin udah bisa main sehingga Kelvin bisa menunjukkan kebolehannya di pos back sayap kiri dan Nathan ditaruh di tengah menemani Tom Haye. Kalau udah gitu, sekali lagi harusnya Indonesia bisa main lebih menyerang dan efektif. Namun ya tetap sih, moga-moga aja pemain gak terlena dan semoga rumput GBK pun bisa mulus di hari H, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.